Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1311 kompetisi dimulai. Setelah duduk beberapa saat, Gu Qingyun berdiri, berjalan ke lapangan dan berkata, "Saya, Gu Qingyun, dari keluarga Gu, mengadakan kompetisi hari ini. Saya yakin semua orang sudah mengetahui aturan kompetisi. Baiklah, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata lagi." Setelah selesai, Gu Qingyun mengeluarkan token ungu emas dari tas penyimpanan dan meletakkannya di meja hadiah. Ketika token ungu emas ini muncul, semua prajurit yang hadir berseru, mata mereka sangat serakah. Perintah Kota Emas Ungu. Mereka yang memegang perintah ini dapat memasuki Kota Emas Ungu. Ini adalah konferensi perekrutan murid semua negara, token masuk Kota Emas Ungu. Ini adalah token kualifikasi. Jika saya bisa mendapatkannya, betapa menyenangkannya itu. Banyak pejuang yang mendambakannya. Lin Bai melihat token ungu emas ini, matanya bersinar. Konferensi perekrutan murid seluruh negara diadakan di sebuah tempat bernama Kota Emas Ungu, di Kekaisaran Qinglong. Kota Emas Ungu tidak dibuka untuk umum pada hari kerja, hanya akan dibuka setengah tahun sebelum konferensi perekrutan murid semua negara. Pada saat itu, para pejuang yang memegang Ordo Kota Emas Ungu dapat memasuki Kota Emas Ungu, yang artinya mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perekrutan murid. Kota Emas Ungu bukanlah wilayah Kekaisaran Qinglong. Tempat ini ditempa oleh nenek moyang wilayah semua bangsa, menyatukan semua sekte dan master seni bela diri di wilayah semua negara, dan merupakan tempat di mana bakat-bakat luar biasa dipilih untuk sekte besar di wilayah semua negara. Setelah Anda memasuki Kota Emas Ungu, Anda akan menuju kesuksesan. Setelah Lin Bai melirik tatanan Kota Emas Ungu beberapa kali, dia menarik pandangannya dan tersenyum sedikit. Jika tidak terjadi apa-apa pada Gu Jianyun, gadis kecil ini, tatanan Kota Emas Ungu ini seharusnya menjadi milik Lin Bai. Setelah Gu Qingyun mengeluarkan Orde Kota Emas Ungu, dia tersenyum dan berkata, "Sepertinya semua orang tidak dapat menahannya lagi, mari kita mulai kompetisinya." Setelah mengatakan itu, Gu Qingyun kembali ke platform tontonan. Gu Hai muncul di lapangan untuk memimpin kompetisi. Gu Hai berteriak, "Semua prajurit yang berpartisipasi dalam kompetisi, silakan keluar." Kompetisi ini dibagi menjadi dua bagian, pertarungan eliminasi dan pertarungan penentuan. Pertempuran eliminasi dibagi menjadi 16 medan perang. Saat Anda mendaftar untuk kompetisi, medan perang Anda dibagi berdasarkan token pendaftaran. Menurut nomor pada token Anda, masuk ke medan perang yang sesuai. Gu Hai berteriak sedikit. Segera, para prajurit keluarga Gu membagi tempat tersebut menjadi 16 lingkaran besar dan mengelilinginya dengan lingkaran sihir terlarang. "Ayah, aku pergi." Gu Jianyun mendengar Gu Hai berteriak dan segera berdiri dari kursinya. Gu Qingyun memperingatkan, "Hati-hati." Gu Jianyun mengangguk, melirik ke arah Dongfang Bai lagi, dan bertanya, "Apakah kamu tidak punya sesuatu untuk ditanyakan?" Lin Bai berkata, "Jangan mengecewakanku." Gu Jianyun mengangguk. Dia mengangguk dan berkata, "Aku pasti akan memukul Du Yue dengan keras. Beritahu dia bahwa pukulan bibiku dalam 2 bulan terakhir ini tidak sia-sia." Setelah mengatakan itu, Gu Jianyun berjalan ke medan perang pertama tanpa menoleh ke belakang. Mendengar 3 kata, "memukul," wajah Gu Qingyun menjadi gelap. Dia melirik ke arah Dongfang Bai dan berkata, "Metode Tuan Dongfang dalam mengajar orang benar-benar eklektik." Lin Bai berkata, "Di saat yang luar biasa, hal itu diperlukan." "Berarti luar biasa." Haha. Gu Qingyun tersenyum acuh tak acuh. Gu Jianyun berada di medan perang pertama, dan Du Yue berada di medan perang kedua. Setelah menunggu prajurit lain masuk, Gu Hai berteriak, "Kompetisi sudah berakhir. Ingatlah untuk tidak melukai nyawa siapapun. Jika kalah dari lawan, segera akui kekalahan dan mundur dari lingkaran. Kompetisi, maka kita harus menggunakan pedang dan pedang. Pedang tidak memiliki mata. Jika Anda secara tidak sengaja melukai nyawa seseorang, Anda hanya dapat menyalahkan kurangnya keterampilan akademis Anda. Keluarga Gu kami tidak bertanggung jawab atas siapapun yang berkompetisi. Berhenti sekarang, masih terlambat. Jika tidak ada yang berhenti, mari kita mulai kompetisi di sana." Gu Hai berkata dengan tenang. Para pejuang ini telah mencapai titik ini, dan tidak ada yang mau berhenti. Mendengar Gu Hai mengatakan sudah waktunya untuk memulai, 16 prajurit di dalam lingkaran mengeluarkan senjata mereka dan mulai menyerang dengan ganas. Tiba-tiba, pertempuran berdarah terjadi di alun-alun pusat kota Huanglong. Pada awalnya, beberapa prajurit dikalahkan dan memang lolos dari lingkaran. Namun pada akhirnya, semua prajurit menjadi bermata merah, dan mereka yang tidak memiliki kendali atas aturan kompetisi melakukan pembunuhan besar-besaran. Segera, ada darah di seluruh alun-alun. Lin Bai melihat ke medan perang pertama dan menemukan bahwa Gu Jianyun tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, sebaliknya, dia terus menggunakan keahliannya untuk menghindari serangan orang lain. Gu Qingyun sedikit cemas, apa yang dilakukan Jianyun? Kenapa dia tidak menyerang?
Lihatlah Du Yue di medan perang kedua. Dia mengeluarkan pedangnya yang tajam dan mengalahkan lawannya dengan gila-gilaan. Lin Bai melihat lagi Du Yue di medan perang kedua. Mereka menemukan bahwa Du Yue sedang tertawa terbahak-bahak, memegang pedang tajam di tangannya, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, tapi ini bukan darahnya, tapi darah orang lain. Di medan perang kedua, Du Yue seperti seorang tukang daging, membunuh lawannya dengan ilmu pedang yang sangat kejam. Segera, di medan perang kedua, semua prajurit takut akan kekuatan Du Yue yang dahsyat dan tidak berani melangkah maju dengan mudah, jadi mereka hanya bisa memilih untuk kalah. Di medan perang kedua, orang pertama yang memasuki pertempuran menentukan telah dipilih. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang harus dilakukan? Ini hanya pertandingan sistem gugur. Selama kamu bisa memasuki pertarungan yang menentukan. Gu Qingyun tidak berpikir begitu. Karena ada peluang untuk menjatuhkan lawan, jangan sampai ketinggalan. Wow, Du Yue benar-benar kuat. Di medan perang kedua, dia telah membunuh hampir 100 orang. Para pejuang ini seperti kubis di bawah pedangnya, tanpa perlawanan. Seperti yang diharapkan dari dia. Kami adalah jenius nomor 1 di Huanglong Kota. Sulit dipercaya. Banyak pejuang yang menyaksikan pertempuran menunjukkan kekaguman terhadap Du Yue. Sebaliknya, Gu Jianyun di medan perang pertama dikejar kemana-mana. Hei, sepertinya keluarga Gu benar-benar akan kalah. Ya, setelah menerima murid di kota terlarang tahun ini, aku khawatir keluarga Gu tidak akan mendapatkan urutan kualifikasi. Itu kesepakatan. Lihat, bukankah semua keluarga besar dan kecil di kota Huanglong berputar di sekitar keluarga Du? Kota Huanglong akan berubah. Banyak prajurit menggelengkan kepala ketika mereka melihat bahwa Gu Jianyun tidak melakukan apapun. Du Yue berdiri di medan perang kedua, memandang Gu Jianyun di medan perang pertama sambil tersenyum, dan berkata, Gu Jianyun, dengan ilmu pedang kecilmu, kamu masih ingin melawanku. Kamu bisa memasuki pertempuran yang menentukan. Gu Jianyun mendengar kata-kata Du Yue dan mencibir, Du Yue, tunggu, bibiku akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan dan menghajarmu hingga jatuh. Setelah mengatakan itu, Gu Jianyun dengan keras menghunus pedangnya, menjatuhkan seorang prajurit yang mengejarnya keluar dari lingkaran dengan pedang. Bagaimana mungkin? Kamu jelas memiliki kekuatan yang begitu kuat, mengapa kamu tidak mengambil tindakan lebih awal? Kamu harus membuatku merasa yakin untuk mengalahkanmu sebelum kamu mengambil tindakan. Seru prajurit yang keluar dari lingkaran. Gu Jianyun mencibir dan berkata, dasar idiot dari keluarga Du, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah lawan bibiku? Sudah kubilang, bibiku hanya menggodamu. Prajurit yang mengejar Gu Jianyun untuk bertarung ternyata adalah orangnya ditempatkan oleh keluarga Du. Tujuan orang-orang di medan perang pertama adalah untuk menjauhkan Gu Jianyun dari pertempuran yang menentukan, itu yang terbaik. Melihat Gu Jianyun mengalahkan prajurit keluarga Du, Du Yue mencibir, sampai jumpa di pertempuran yang menentukan. Gu Jianyun berkata dengan dingin, sampai jumpa di pertempuran yang menentukan. Segera, setengah jam kemudian, pertempuran eliminasi berakhir. Hanya 16 orang yang berdiri dalam lingkaran, dan inilah 16 orang yang memasuki pertempuran yang menentukan. Di antaranya adalah Gu Jianyun di medan perang pertama dan Du Yue di medan perang kedua. Arahan keluarga Du. Handi sedikit senang, haha, izinkan saya mengatakan bahwa anak ini Du Yue memiliki bakat yang bagus dalam ilmu pedang. Di antara prajurit muda yang pernah saya lihat dalam hidup saya, dia juga satu-satunya prajurit kedua setelah Yang Mulia Mahkota Pangeran. Adapun Xiaoni dari keluarga Gu, nak, haha, itu hanya unjuk kekuatan dan sulaman, Du Yue akan memenangkan pertempuran ini. Kata Handi sambil tersenyum. Mata Zhao Chu berkilat dingin, Senior Handi, karena kita semua telah meramalkan bahwa Du Yue akan memenangkan pertempuran ini, bisakah kita memusatkan perhatian kita pada Dong Fang Bai sekarang? Handi mendengar kata-kata Zhao Chu. Dia sedikit mengangguk, mengangkat matanya dan menatap Lin Bai lagi, dengan niat jahat di matanya. Bab 1312, apakah menurutmu telapak tanganmu sia-sia? Perang eliminasi telah berakhir, selanjutnya adalah momen yang menentukan. Gu Hai sekali lagi muncul di lapangan, sehingga final dari 16 orang maju untuk menarik urutan pertarungan. Dari 16 menjadi 8, 8 menjadi 4, 4 menjadi 2, terus ke bawah. Pemenangnya, Du Yue. Pemenangnya, Du Yue. Pemenangnya, Du Yue. Du Yue ada di final. Pemenangnya, Awan Pedang Kuno. Pemenangnya, Awan Pedang Kuno. Pemenangnya, Awan Pedang Kuno. Final Gu Jianyun. Tidak ada keraguan bahwa Du Yue dan Gu Jianyun adalah dua orang yang memasuki final. Gu Qingyun duduk di meja observasi dan asyik dengan setiap kompetisi Gu Jianyun. Wajahnya begitu bersemangat hingga dia menyaksikan Gu Jianyun dari babak 16 besar hingga final. Lin Bai tidak begitu bersemangat seperti Gu Qingyun. Dia duduk di kursinya dan menonton kompetisi. Dia mengantuk.
Setelah Gu Jianyun memasuki final, dia mengusap matanya yang redup dan berkata tanpa daya, apakah akhir dari 4 pertarungan kuat? Apakah ini sudah final? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Gu Qingyun berkata, meskipun beruntung bisa masuk final, tapi saya tidak tahu apakah Jianyun bisa menahan tekanan yang diberikan oleh Du Yue dan langsung mengalahkan Du Yue. Gu Hai juga berkata, prestasi Du Yue dan Jianyun sama. Jika kamu bertarung dengan seluruh kekuatanmu, kamu mungkin tidak bisa memenangkan pertarungan pertama. Lin Bai tidak memiliki bahasa untuk tersenyum, tidak berkomunikasi dengan Qingyun kuno dan Laut kuno. Gu Qingyun bertanya, Tuan Oriental, apa pendapat Anda tentang perang ini? Lin Bai berkata, lihat dengan matamu, atau bagaimana lagi kamu bisa melihatnya. Wajah Gu Qingyun menjadi hitam dan berkata dengan malu, maksudku, pertarungan antara Jian Yun dan Du Yue. Lin Bai berkata, oh, itulah yang dikatakan oleh guru kuno. Saya pikir Gu Jianyun akan menang, dan itu akan menjadi penghancuran sepihak. Baik Gu Qingyun dan Gu Hai sama-sama terkejut. Melihat Lin Bai dan mendengar Lin Bai mengatakan ini, keduanya terkejut, tetapi mereka tidak berpikir bahwa Du Yue adalah jenius pertama di kota Huanglong. Meskipun Gu Jianyun telah berlatih keras selama 2 bulan, dia tidak dapat menghancurkan Du Yue secara sepihak. Gu Qingyun masih setuju dengan Gu Hai. Jika Anda bertarung dengan seluruh kekuatan Anda mungkin menang. Mari kita undang Du Yue dan Gu Jianyun dari final untuk memasuki stadion. Saat ini, Gu Hai turun lagi, datang ke lapangan dan berseru. Du Yue dan Gu Jianyun, yang sedang beristirahat, memasuki stadion satu demi satu. Du Yue memandang Gu Jianyun dengan cibiran di wajahnya. Dan wajah Gu Jianyun menjadi lebih dingin. Tuan dari keluarga Du berteriak kepada Gu Qingyun saat ini, Tuan Gu, apakah Anda masih ingat perjanjian kita 2 bulan lalu? Jika Gu Jianyun kalah hari ini, dia akan pergi ke keluarga Du saya dan meminta hukuman. Ketika Gu Qingyun mendengar ini, wajahnya penuh dengan warna hijau besi, dan alisnya penuh dengan roh jahat, tentu saja, aku tidak bisa melupakannya. Gu Jianyun melirik kembali ke tuan dari keluarga Du dan berkata dengan suara dingin, Tuan Du, kamu terlalu memandang Du Yue. Apakah kamu benar-benar berpikir Du Yue adalah orang yang tak terkalahkan di kota naga yang sunyi ini? Tuan dari keluarga Du tersenyum dan tidak setuju. Dia memiliki harapan tak terbatas pada Du Yue di matanya. Du Yue mencibir, Gu Jianyun, aku bisa memberimu kesempatan. Sekarang akui kekalahan, kalau tidak kita akan bertarung. Jika kamu melukai daging lembutmu, aku akan patah hati. Hahaha, Du Yue tertawa liar. Dia pernah bertunangan dengan Gu Jianyun sebelumnya, dan sekarang dia belum dibebaskan. Oleh karena itu, dia bercanda dengan ini. Gu Jianyun menghunus pedangnya dan berkata dengan suara dingin, Du Yue, aku berjanji pada Dong Fang Bai dan ayahku bahwa setelah memasuki final, aku akan mengalahkanmu sampai habis untuk menemukan gigi. Keluarlah dari pedang. Gu Jianyun mengepalkan pedangnya, napasnya melonjak, dan dia berkata dengan suara dingin. Du Yue tersenyum sembrono, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menghela nafas, nona kecil tidak patuh, maka jangan salahkan suamiku yang kejam, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Du Yue mengeluarkan pedang tajam dari tangannya. Tas penyimpanan, dan tiba-tiba melintas ke awan pedang kuno. Dengan pedang, langit dan bumi bergelombang dengan angin dan awan. Kekuatan pedang tidak terbatas dan mengaum di seluruh dunia. Handi melihat Du Yue keluar dari pedang dan berkata sambil tersenyum, memhem. Tidak buruk, tidak buruk. Ilmu pedang Du Yue sangat bagus. Kekuatan pedang ini saja bukanlah yang bisa dilakukan Gu Jianyun selanjutnya. Bocah Du Yue, aku semakin menyukainya. Handi berkata sambil tersenyum tipis. Sutra Zhao dan tuan keluarga Du tersenyum pada Handi. Guru pangeran ini jatuh cinta pada Du Yue. Jika Handi bahagia, dia akan menerima Du Yue sebagai muridnya. Dengan prestise Handi di dinasti Fei Yun, siapa yang bisa memprovokasi keluarga Du di Longcheng? Baik Gu Qingyun dan Gu Hai terkejut. Gu Qingyun berseru, pedang yang sangat kuat. Saya tidak tahu apakah Jianyun bisa menghentikannya. Lin Bai tersenyum dengan jijik, pedang ini juga sangat ganas. Melihat Lin Bai, Gu Qingyun berkata, Tuan Dong Fang, pedang Du Yue penuh momentum. Makna pedang tersebar ke segala arah. Itu teratur dalam ketidakteraturan dan kecepatannya stabil. Bukankah itu kuat? Lin Bai memandang Gu Qingyun, terdiam, dan berkata, kekuatan pedang meliputi seluruh bidang. Dengan budidaya pedang Du Yue, bisakah dia mengendalikan kekuatan pedang sebesar itu? Pedang di langit. Bisakah dia menjamin untuk membunuh Gu Jianyun di pedang berikutnya? Jangan bunuh awan pedang kuno, bahkan jika kamu bertemu dengan pedang Xiu yang sedikit lebih kuat, kamu dapat dengan mudah melawan Du Yue. Tidak punya otak, tunjukkan saja. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Gu Qingyun dan Gu Hai juga mendengar bahwa Lin Bai membenci pedang Du Yue. Tapi Gu Qingyun tidak memahaminya. Dia berpikir bahwa pedang itu sangat kuat,
seperti sebuah serigala dan harimau. Du Yue terbang dengan pedang, dan ujung tajamnya menusuk tubuh Gu Jianyun. Pedang kuno itu mencibir pada Yundun, menggenggam pedang tajam itu dan memukulnya dengan keras. Sajak pedang kuno, kuburan pedang liar. Gu Jianyun mendengus dingin, dan pedangnya melesat. Boom dan boom. Terjadi tabrakan sengit antara keduanya. Di bawah benturan pedang ini, Du Yue terbang secara langsung dan berantakan. Dia jatuh sejauh 300 meter, meludahkan darah, dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Du Yue, hanya itu yang bisa kamu lakukan, kata Gu Jianyun sambil mencibir. Du Yue berbalik dan bangkit dari tanah, wajahnya menunjukkan seruan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa memblokir kekuatan pedangku? Wajah Gu Jianyun berkilat dan matanya tidak bagus. Apakah kamu benar-benar mengira ribuan pantat bibimu itu putih? Dong Fangbai meninggal, memikirkan bibi ini, saya marah. Setelah bibi saya bergabung dengan Sekte Tiada Taraf di konferensi magang dunia, Kendo saya akan ditingkatkan dan Anda akan dikebiri. Setelah mengutuk Lin Bai beberapa kata di dalam hatinya, Gu Jianyun menatap Du Yue lagi dan berkata dengan suara dingin, sekarang mari kita lihat hasil dari latihan keras bibiku setelah ribuan pukulan. Bab 1313 Teknik Pedang Tak Dikenal. Setan dan Monster. Kali ini, Gu Jianyun mengambil inisiatif dan menyerang Du Yue dengan ilmu pedangnya yang tajam. Kekuatan pedang sekuat awan, dan membawa kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, membuat Du Yue langsung terlihat panik. Teknik pedang kuno. Bisakah kamu? Gu Jianyun berteriak keras, dan memukul dengan pedangnya. Kilatan cahaya pedang bergema di mata semua orang, seperti fajar kegelapan, dan menghantam tubuh Du Yue dengan cara yang mempesona. Du Yue mengertakkan gigi, wajahnya memerah, pedang di tangannya bergetar hebat, dia mengambil langkah ke depan, dan pedang itu dengan cepat menyatu dengan angin. Desir. Bayangan pedang terbanting, bertabrakan dengan pedang Gu Jianyun. Hah! Konsep artistik angin kencang. Lin Bai melihat pedang Du Yue dan tahu bahwa Du Yue telah memahami konsep artistik angin kencang. Senyuman muncul di sudut mulut Lin Bai. Gemuruh. Terdengar suara benturan keras di lapangan. Gu Qingyun dan Gu Hai tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka, dan mereka menyaksikan pertempuran sengit antara Gu Jianyun dan Du Yue dengan seluruh perhatian mereka. Di sisi lain, kepala keluarga Du, Handi, Zhao Si dan yang lainnya juga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka dengan jelas melihat bahwa Du Yue lebih unggul sejak awal, tetapi sekarang dia benar-benar ditekan oleh Gu Jianyun. Du Yue meraung, Gu Jianyun, kamulah yang memaksaku menggunakan konsep angin gale. Awalnya, aku berencana menggunakan konsep ini di kota Zijin, tapi kamu bersikeras memaksaku. Baiklah, aku akan membiarkanmu. Lihatlah kekuatan konsepsi artistik angin kencang. Saya khawatir dengan bakat Anda dalam ilmu pedang, Anda belum melihat konsepsi artistiknya. Du Yue berkata dengan senyum ganas di wajahnya. Alam artistik angin cepat. Meskipun saya belum memahami konsep artistik angin cepat, saya baru saja membunuh seorang praktisi konsep artistik angin cepat beberapa hari yang lalu, bernama Wan Bai. Gu Jianyun tersenyum dingin. Saya tidak tahu apakah konsep artistik ledakan Anda dapat dibandingkan dengan Wan Bai. Bandingkan kecepatan ilmu pedang saya dengan saya. Kalau begitu mari kita lihat apakah angin lebih cepat atau cahaya lebih cepat. Konsepsi artistik Aurora. Gu pedang tajam di tangan Jian Yun bersinar, dan cahaya pedang segera menyapu langit pedang itu, lebih cepat dari kilat, menembus tenggorokan Du Yue. Mungkin bahkan Du Yue tidak melihat dengan jelas dari mana pedang Gu Jianyun berasal, tapi pedang itu menusuk tenggorokan. Di bawah pedang Gu Jianyun yang mengancam, Du Yue merasakan sedikit tekanan yang menakutkan, dan wajahnya tiba-tiba berubah karena kecemasan. Buka mulutmu dan raung. Angin yang melanggar. Hembusan angin berkumpul di sekitar Du Yue. Kemudian, Du Yue bergegas keluar dan menyerang ke depan dengan pedang. Konsepsi artistik dari angin kencang memberikan ilmu pedang Du Yue kekuatan tembus yang luar biasa. Dengan satu tusukan pedangnya, kekuatan dahsyat itu menembus lapisan kekuatan pedang Gu Jianyun dan langsung menuju ke wajah Gu Jianyun. Puff! Di bawah pedang ini, wajah Gu Jianyun memerah, dan dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Hahaha, Gu Jianyun, menderita kematian. Ketika Du Yue melihat Gu Jianyun muntah darah, dia langsung tertawa liar dan bergegas menuju Gu Jianyun dengan keterampilan pedangnya seperti naga. Jianyun, hati-hati. Gu Qingyun dan Gu Hai menegang, tubuh mereka melonjak dengan kekuatan. Jika Gu Jianyun dikalahkan, mereka pasti akan menyelamatkan Gu Jianyun dalam sekejap. Lin Bai menyipitkan matanya dan senyuman di wajahnya perlahan memudar. Bahkan Lin Bai merasa kekuatan pedang Du Yue sepertinya tidak mudah untuk dihadapi. Monster jahat. Wajah Gu Jianyun serius, gigi peraknya sedikit terbuka, dan dia mengucapkan 4 kata. Pada saat ini, kabut hitam mengembun di sekitar Gu Jianyun. Sikat. Gu Jianyun tiba-tiba bergegas keluar dari kabut hitam,
Dengan kilatan pedang, kecepatan pedang melebihi cahaya, dan melaju lurus ke depan. Begitu pedang itu jatuh, 4 sinar pedang hitam melesat ke depan, menembus langit dan bumi. Gemuruh. Langit berguncang, matahari dan bulan kehilangan semua cahaya. 4 sinar pedang, dengan jeritan hantu dan lolongan serigala, menghantam cahaya pedang Du Yue, secara langsung menghancurkan keterampilan pedang Du Yue. Kemudian 3 sinar pedang lagi mengenai dada Du Yue, menjatuhkannya. Jatuh dengan keras ke sudut, seluruh tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, lalu tidak ada gerakan, dan dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ketika Lin Bai melihat Gu Jianyun memperlihatkan pedang, iblis jahat, senyuman di wajahnya perlahan melebar lagi. Karena Lin Bai tahu bahwa selama pedang ini digunakan oleh Gu Jianyun, itu akan cukup untuk mengalahkan semua anak muda di kota Huanglong. Benar saja, di bawah kekuatan jurus pertama teknik pedang Wuming, Du Yue tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali dan langsung dikalahkan. Du Yue terjatuh di sudut, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Gu Jianyun berdiri dengan bangga di lapangan, dan semua penonton memandang Gu Jianyun dengan heran. Siapa sangka Du Yue yang kalah hari ini, namun Gu Jianyun justru menang. Ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, kompetisi telah berakhir. Ini sangat cepat. Banyak prajurit berkata dengan pikiran yang belum selesai. Selama pertempuran antara Du Yue, yang menggunakan konsep angin cepat, dan Gu Jianyun, yang menggunakan konsep aurora, sulit bagi para pejuang yang tidak memiliki konsepsi artistik untuk melihat gerakan pedangnya dengan jelas. Oleh karena itu, mereka merasa persaingan akan segera berakhir. Saya tidak menyangka Du Yue kalah dari Gu Jianyun. Banyak prajurit memandang Gu Jianyun dengan ngeri dan berkata, sepertinya wanita tertua dari keluarga Gu memiliki banyak hal. Pengalaman. Dia adalah jenius nomor 1 di Desolate Dragon City. Du Yue. Kepala keluarga Du berteriak dengan mata terbuka lebar. Melihat Du Yue jatuh di sudut, dalam keadaan yang menyedihkan sehingga dia tidak melakukannya. Tidak tahu apakah dia hidup atau mati, kepala keluarga Du menjadikan kepala keluarga Du seluruh tubuhku terbakar. Handi dan Zhao Silek juga berseru kaget. Sebelum mereka datang ke sini, mereka mengira Du Yue akan menang dengan andal, tapi mereka tidak pernah menyangka Du Yue akan kalah. Gu Qingyun dan Gu Hai berseru, teknik pedang macam apa yang digunakan Jian Yun pada akhirnya. Mengapa saya merasa ada yin qi dan energi jahat dari neraka 9 neter di pedang itu? Mata Gu Hai menatapnya. Dia berkata dengan terkejut, saya merasa pedang itu membelah pintu dunia bawah dan membuka gerbang neraka. Tuan, ini bukan ilmu pedang keluarga Gu kami. Gu Hai berkata kepada Gu Qingyun dengan sangat yakin. Ketika Gu Qingyun mendengar bahwa itu bukan ilmu pedang keluarga Gu, dia segera melihat ke arah Lin Bai, yang sedang duduk dengan nyaman di kursi. Matanya sedikit menyipit. Karena itu bukan ilmu pedang keluarga Gu, itu hanya bisa diajarkan kepada Gu Jianyun oleh Dong Fang Bai. Lin Bai terkekeh dan berkata, itu tidak buruk. Gerakan pertama dari ilmu pedang yang tidak diketahui ini, iblis, memiliki kekuatan sekitar 3 poin, tapi bagaimanapun juga, aku hanya menggores permukaannya, dan aku masih membutuhkan lebih banyak pekerjaan. Lin Bai memandang Gu Jianyun, katanya sambil tersenyum tipis. Kumpulan teknik pedang yang tidak diketahui itu diperoleh Lin Bai dari gulungan kuno di Istana Penciptaan. Gulungan kuno itu hanya berisi 28 kata. Setelah Lin Bai mempelajarinya siang dan malam, dia memahami 7 teknik pedang. Di antara ketujuh teknik pedang ini, jurus pertama disebut, iblis. Pedang ini terutama tentang serangan pedang yang tidak dapat diprediksi, yang membuat orang tidak dapat diprediksi, jalur pedang tidak ada jejaknya, seperti hantu yang berkeliaran di neraka, tanpa jejak. Namun ketika Gu Jianyun menggunakan pedang ini, Lin Bai masih menemukan jalur pedang dengan mudah. Hal ini menunjukkan bahwa Gu Jianyun belum menguasai skill ini. Jika tidak, dengan kekuatan pedang ini, ia akan mampu membunuh orang dan membunuh orang. Tak terlihat. Bab 1314 biarkan Pangeran Fei Yun datang dan berlutut dan memanggilnya ayah. Gu Jianyun menyarungkan pedangnya dan berdiri dengan bangga di tengah lapangan, dan seluruh penonton berteriak kaget. Gu Hai muncul di lapangan lagi saat ini, menatap Gu Jianyun dengan penuh semangat, dan berteriak, Nona. Kamu luar biasa. Gu Jianyun tersenyum sedikit dan menatap Gu Qingyun dan Dong Fang Bai di kursi penonton. Gu Qingyun tampak bersemangat, wajahnya memerah, dia mengepalkan tinjunya, dan menatap Gu Jianyun dengan lega, dan bahkan ada sedikit air mata di matanya. Ayah. Gu Jianyun tersenyum pada Gu Qingyun. Pertempuran hari ini di Gu Jianyun Huanglongcheng membuktikan kekuatannya sendiri dan fondasi keluarga Gu. Hal ini bisa dikatakan telah membawa peluang bagi keluarga Gu untuk bangkit. Gu Jianyun mengalahkan Du Yue, yang berarti Gu Jianyun mungkin memiliki kesempatan untuk memesan tempat bagi keluarga Gu di konferensi perekrutan murid semua negara berikutnya di kota Zijin. Oke, anak baik. Gu Qingyun sangat gembira hingga air mata akhirnya keluar dari matanya.
Tidak ada orang tua yang tidak ingin anaknya terbang ke angkasa dan memiliki masa depan yang luar biasa. Gu Jianyun melihat ke arah Dong Fangbai lagi saat ini. Melihat ekspresi kusam di wajah Dong Fangbai, yang sepertinya tidak menunjukkan kegembiraan apapun, Gu Jianyun sedikit tidak senang. Dia berkata dengan ringan di dalam hatinya, saya menang, bukankah dia bahagia sama sekali? Atau haruskah saya mengatakan itu? Dia sudah lama tahu bahwa aku akan menang, atau mungkin, di matanya, ilmu pedangku hanya lebih rendah, dan bahkan mustahil untuk menarik perhatiannya. Gu Jianyun berkata dengan sedikit penyesalan pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, Gu Jianyun suka bertengkar dengan Lin Bai di hari kerja, itu karena amarah wanita muda itu sudah terbentuk. Tapi sejak Lin Bai mulai mengajarkan ilmu pedang Gu Jianyun selalu ingin mengalahkan Lin Bai dan mengunggulinya. Dia berpikir jika dia mengalahkan Du Yue hari ini, dia akan mendapat pengakuan dari Lin Bai. Tapi Gu Jianyun salah. Dia sedang melihat ke arah Lin Bai saat ini. Dari mata Lin Bai, Gu Jianyun tahu bahwa mengalahkan Du Yue hanyalah pertarungan yang tidak masuk akal di matanya. Ia bahkan tidak bisa menarik perhatiannya. Satu-satunya tempat di mana Lin Bai bisa memandangnya dengan kagum adalah kota emas ungu. Di kota emas ungu, semua jenius dari 72 dinasti di seluruh wilayah 10.000 kerajaan akan berkumpul untuk bersaing dalam seni bela diri dan menentukan kursi jenius. Ini adalah tempat di mana mereka benar-benar dapat membuktikan diri. Gadis ini, untuk apa kamu melihatku? Mungkinkah kamu naksir aku? Lin Bai menemukan Gu Jianyun menatap langsung ke arahnya. Dia sangat bingung dan bergumam di dalam hatinya. Ini memalukan. Gu Jianyun memandang Lin Bai, memikirkan bagaimana membuktikan dirinya dan mendapatkan pengakuan di depan Lin Bai. Dan yang dipikirkan Lin Bai adalah, mungkinkah dia jatuh cinta padaku? Hei, seharusnya aku tahu kalau aku menyamar, aku seharusnya berubah menjadi orang yang lebih jelek. Dia sangat tampan dan menyebalkan. Penampilan Lin Bai saat ini setelah penyamaran jauh lebih tampan dari penampilan asli Lin Bai, ia bisa dibilang pria yang tampan. Gu Hai berteriak keras pada saat ini, pemenang kompetisi di kota Huanglong ini adalah Gu Jianyun dari keluarga Gu. Menurut aturan kompetisi, Gu Jianyun dapat memperoleh token kualifikasi untuk konferensi perekrutan murid seluruh negara. Tetapi karena keluarga Gu dan saya, Tuan Dong Fangbai, membuat perjanjian bahwa jika Gu Jianyun memenangkan kompetisi, maka token kualifikasi akan diperoleh oleh Tuan Dong Fangbai. Gu Hai menurunkan ordo kota emas ungu dari hadiahnya. Meja dan menyerahkannya kepada Gu Jianyun dan berkata, Nona, karena Andalah yang mendapatkan token ini untuk Tuan Dong Fangbai, maka Anda akan memberikannya kepadanya. Gu Jianyun memegang token itu dan mengangguk, oke. Lin Bai berjalan turun dari kursi penonton, datang ke lapangan dan berdiri di depan Gu Jianyun. Gu Jianyun berkata dengan tegas, aku akan memberimu perintah kota ungu dan memintamu pergi ke kota ungu. Kamu harus melakukannya, karena aku akan membuktikan diriku di kota ungu, dan kemudian aku akan mengebirimu. Gu Jianyun akan orde kota ungu. Serahkan ke Lin Bai. Lin Bai mengambil pesanan kota emas ungu, melihatnya 2 kali, melemparkannya ke dalam tas penyimpanan, dan berkata sambil terkekeh, dasar bodoh, maka kamu harus bekerja keras, kamu harus membuatku terkesan. Mata Gu Jianyun bersinar dengan warna yang aneh, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata, aku akan membuatmu terkesan, dan bahkan mencakar bola matamu. Lin Bai berkata, kalau begitu, kompetisi sudah selesai, ayo pergi baik. Gu Jianyun dan Gu Hai keduanya mengangguk ringan. Tapi saat ini, setelah kepala keluarga Du memeriksa luka Du Yue dan memastikan bahwa Du Yue belum mati, dia segera berteriak dengan marah, berhenti. Gu Jianyun dan Lin Bai sama-sama memandang ke arah kepala keluarga Du. Gu Jianyun berkata dengan dingin, kepala keluarga Du, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Mungkinkah Du Yue bukan lawanku, dan kepala keluarga Du secara pribadi akan keluar dan bertarung denganku? Kepala keluarga Du gemetar karena marah, kulitku tidak setebal itu. Karena Du Yue kalah di tanganmu, hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak pandai belajar. Tapi aku menghentikanmu, bukan untuk Du Yue, tapi untuk senior Handi. Kepala keluarga Du memandangi 3 pria berjubah hitam yang duduk di kam keluarga Du. Mendengar suara kepala keluarga Du, mereka bertiga berdiri dan berjalan menuju lapangan. Gu Jianyun memandang ketiga orang ini dan segera merasakan fluktuasi kekuatan yang mengerikan di tubuh mereka. Siapa kamu? Gu Jianyun bertanya dengan dingin. Di antara ketiga laki-laki berjubah hitam, lelaki tua yang menjadi pemimpin berkata sambil tersenyum, Pak Tua Handi. Klik. Setelah saya mengucapkan 4 kata ini, Handi, itu menghantam kepala semua pejuang yang hadir seperti sambaran petir tiba-tiba. Handi. Ini senior Handi. Guru pertama putra mahkota dinasti Feiyun saat ini. Ini adalah ahli ilmu pedang sejati. Semua prajurit di ruangan itu memandang Han di dalam kejutan. Wajah kecil Gu Jianyun juga menjadi pucat,
dan dia menatap lelaki tua di depannya dengan ekspresi agak ketakutan. Lin Bai mendengar seruan di sekitarnya dan akhirnya mengerti. Tampaknya lelaki tua ini memiliki latar belakang yang baik, jadi dia memandang Handi dengan lebih tertarik. Handi terkekeh dan berkata, teman kecil Dong Fang Bai, saya mendengar dari Zhao Si bahwa Anda tampaknya telah mengembangkan konsepsi artistik khusus. Bisakah Anda mencantumkan metode dan pengalaman mempraktikkan konsepsi artistik ini pada slip giok dan memberikannya kepada aku? Handi berkata pada Lin Bai sambil terkekeh. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya menjadi tidak senang. Begitu pria ini membuka mulutnya, dia langsung meminta Lin Bai untuk menyerahkan konsepsi artistik khusus, tetapi dia masih memiliki nada memerintah, seolah-olah dia meminta Lin Bai untuk menyerahkannya, dan Lin Bai harus menyerahkannya. Zhao Silek itu berteriak dengan dingin, Dong Fang Bai, jangan bersulang untukku dan makan anggur yang enak. Konsepsi artistik khusus yang disukai senior Han di dalam dirimu adalah berkah yang telah kamu kembangkan dalam 8 kehidupan. Serahkan dengan cepat, jangan tunda budidaya yang mulia putra mahkota. Gu Jianyun dan Gu Hai keduanya berdiri di samping Lin Bai dengan ekspresi serius. Jika Anda meminta saya untuk menyerahkannya, apakah saya harus menyerahkannya? Lin Bai tersenyum menghina, oke, Anda bisa meminta saya untuk menyerahkannya, tapi izinkan saya, senior Handi, untuk menyetujui satu permintaan. Handi berkata, selama aku menyerahkan teman kecilku, aku akan menyetujui permintaan apapun. Lin Bai terkekeh dan berkata, permintaanku sangat sederhana. Biarkan Yang Mulia Putra Mahkota datang dan memanggil, ayah, beberapa kali. Mungkin saat aku senang, aku bisa mengatakan kepadanya bahwa dia istimewa. Bagaimanapun, dia adalah putranya sendiri. Senior Handi, permintaanku tidak sulit, kan? Lin Bai berkata sambil terkekeh. His. Mendengar kata-kata Lin Bai, Gu Jianyun dan Gu Hai sama-sama menghirup udara dingin, memandang Lin Bai dengan ngeri, dan berpikir dalam hati, sayang, kamu tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depanmu adalah milik sang pangeran. Guru pencerahan. Nah, kamu masih berani meminta Yang Mulia Putra Mahkota untuk berlutut dan memanggilmu ayah. Benar saja, ketika Handi mendengar kata-kata Lin Bai, wajahnya langsung menjadi gelap, dan kekuatan yang kuat mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Bab 1315 Prajurit Dinasti Fei Yun yang tewas. Ketika Handi mendengar ini, wajahnya menjadi dingin, dan ada cahaya tajam di matanya, seperti harimau yang mengamuk. Bahkan Zhao Si dan pria berbaju hitam di samping mereka begitu ketakutan hingga mata mereka menjadi ngeri. Saat Handi marah, itu setara dengan kemarahan putra mahkota. Berapa banyak orang di dinasti Fei Yun yang bisa menahan amarah pangeran dinasti Fei Yun saat ini? Sepertinya kamu berencana untuk bertarung denganku. Handi berkata dengan dingin. Berjuang. Apakah kamu layak? Lin Bai mencibir dengan nada menghina. Mencari kematian. Handi langsung kesal saat mendengar suara menghina Lin Bai, kemarahan di dalam hatinya yang sudah tak terkendali meletus seperti gunung berapi yang meletus. Mata Handi bersinar, cahaya dingin keluar, dan pedang tajam muncul dari udara tipis di tangannya, dengan cahaya dingin tiba-tiba muncul, menusuk tenggorokan Lin Bai. Melihat Handi menusuk dengan pedangnya, Lin Bai segera menarik Gu Jianyun dan Gu Hai mundur 100 meter. Orang tua. Setelah memastikan keselamatan Gu Jianyun dan Gu Hai, wajah Lin Bai menjadi dingin, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar, mendekati Handi, dan segera meninju. Gemuruh. Semburan kekuatan mengguncang segala arah seolah menghancurkan kehampaan. Senior Handi, biarkan aku membantumu. Zhao Chu mencibir, menghunus pedangnya, dan mencibir di wajahnya, Dong Fang Bai, rasa malu yang kamu berikan padaku 2 bulan lalu, aku akan membayarmu kembali hari ini. Sutra menusuk keluar dengan pedang, dan energi pedang seperti angin kencang menghantam sisi Lin Bai. Di sisi lain, wajah lama Handi menjadi garang, dan sepasang mata yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya dingin. Saat Zhao Silu mengambil tindakan, Handi juga mengambil tindakan di saat yang bersamaan. 2 sinar pedang tajam menyerang Lin Bai pada saat bersamaan. Karena kamu begitu bodoh tentang hidup dan mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Senyuman sembrono muncul di wajah Lin Bai, dan dia perlahan mengeluarkan pedang tajam dari tas penyimpanannya. Pedang ini seluruhnya berwarna putih keperakan, tapi bilahnya dipenuhi jejak cahaya ungu yang aneh. Ketika pedang ini muncul, atmosfer di seluruh dunia sepertinya telah berubah, menjadi sangat mudah tersinggung dan gelisah. Bahkan udara sepertinya takut pada pedang ini dan ingin melarikan diri dari semuanya. Bila pedang berdengung di tangannya, dan aura menyesakkan memenuhi udara ke segala arah. Ketika Handi dan Zhao Chu melihat pedang di tangan Lin Bai, mereka berdua menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhao Si berseru, pedang ini adalah. Handi berkata, mungkinkah pedang iblis yang telah menghilang selama bertahun-tahun dari perbatasan semua negara? Zi Huang, mengapa pedang iblis ada di tanganmu? Handi tampak kaget, lalu berkata dengan ekstasi di matanya.
Pedang Iblis Zihuang, di dunia segala bangsa, pedang ini setara dengan Raja Pedang, dan merupakan senjata magis yang unik. Dewa, iblis, peri dan hantu, kelima pedang tersebut memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Setelah Handi mengenali pedang Iblis Zihuang, dia berkata dengan gembira lagi, bagus, kembalikan pedang iblis dan konsepsi artistik yang langka. Dalam konferensi perekrutan murid seluruh negara ini, Yang Mulia Putra Mahkota pasti akan mampu menonjol di antara para pahlawan. Zhao Silek juga seorang kultivator pedang, jadi dia secara alami merindukan pedang iblis. Dan pria terakhir berjubah hitam tidak pernah bergerak. Ketika dia melihat pedang iblis Zihuang, ada juga sedikit keserakahan di matanya di bawah jubah. Pedang di tangan Dong Fangbai. Apakah itu pedang iblis Zihuang? Ya Tuhan, salah satu dari 5 pedang paling terkenal di dunia semua negara, pedang iblis Zihuang, sebenarnya telah muncul di dunia ini. Apakah itu pedang iblis Zihuang yang diimpikan oleh semua pembudidaya pedang? Semua prajurit yang hadir, termasuk Gu Qingyun, Gu Hai, dan kepala keluarga Du, semuanya memiliki ekspresi keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah mereka. Handi berteriak dengan gembira, "Nak, tinggalkan pedang iblis dan konsepsi artistik khusus. Aku bisa melindungimu dari kematian hari ini. Orang tua, jika kamu bisa tetap hidup hari ini, itu sudah merupakan berkah yang besar. Kamu berani bertanya untuk pedang." Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Handi, senyum menghina muncul di wajahnya. Tiba-tiba, semua orang bisa melihat sosok Lin Bai tiba-tiba menghilang dari depan mereka. Cahaya pedang ungu menyapu langit, dengan kekuatan yang kuat, seolah-olah memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Gemuruh. Langit berguncang, dan cahaya pedang ini jatuh, mengerahkan semua kekuatan pedang di dunia, seperti tetesan hujan lebat, tidak menyisakan ruang bagi Handi dan Zhao Silek untuk melarikan diri. Handi dan Zhao Su memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur, mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah dan tampak ngeri. Pedang yang menakutkan. Zhao Chu terbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, dia merasakan kekuatan mencekik dari pedang Lin Bai barusan. Ini adalah ilmu pedang yang tidak ingin dialami Zhao Chu seumur hidupnya. Handi menyipitkan matanya dan kembali menatap Lin Bai. Pedang iblis bersinar sedikit dengan cahaya ungu di tangan Lin Bai. Itu sangat menakutkan, seperti harta langka yang menarik perhatian semua orang. "Hei Yue, kenapa kamu tidak mengambil tindakan?" Handi memandang pria berjubah hitam di samping dan berteriak dengan dingin. Mendengar suara Handi, pria berjubah hitam yang berdiri tak bergerak itu melepas sedikit jubahnya, menampakkan wajah seorang pemuda yang bengis, dia menatap Lin Bai dengan mata dingin, tanpa ada emosi di wajahnya. Dia tampak seperti orang mati, dan mata dingin itu membuat jantung berdebar-debar. Lin Bai memandang orang ini dengan rasa ingin tahu, dan kemudian menyadari bahwa orang ini memancarkan aura darah yang sulit untuk dihapus. Aura darahnya sangat kuat, kurasa orang ini adalah tipe karakter yang membunuh orang seperti orang gila. Lin Bai melirik He Yue, wajahnya selalu tersenyum tanpa perubahan apapun. Saat He Yue melepas jubahnya, pedang tajam muncul di tangannya dari udara tipis. Cahaya pedang menyala dan pedang itu mengenai Lin Bai seolah-olah sedang berjalan melalui kehampaan. Pedang ini mengandung hembusan angin yang sangat tajam. Terlebih lagi, konsepsi artistik He Yue yang luar biasa bahkan jauh lebih kuat daripada Wan Bai. Gu Jianyun bertanya, "Ayah, dari mana asal-usul He Yue?" "Kekuatannya lebih kuat dari Handi." Gu Qingyun berkata dengan dingin, dia mungkin adalah prajurit mati yang dilatih oleh dinasti Fei Yun. Sepertinya, dia sudah mati prajurit yang dilatih oleh dinasti Fei Yun. Pangeran dari dinasti Fei Yun memang sangat menghormati Handi. Jika tidak, dia tidak akan mengirim prajurit mati ke Handi untuk melindungi keselamatannya. Gu Qingyun berkata dengan ringan, "Dong Fangbai, kurasa itu akan sulit. Saya khawatir budidaya prajurit mati ini tidak mudah untuk ditangani." Gu Jianyun bertanya dengan rasa ingin tahu, kultivasi macam apa prajurit mati ini. Gu Qingyun berkata, "Alam Feitian tingkat 9. "Apa? Alam Feitian tingkat ke-9? Ekspresi ngeri muncul di wajah Gu Jianyun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Lin Bai dengan cemas. Dia tahu betul bahwa Lin Bai hanya berada di alam surga terbang tingkat ke-5. Merupakan mimpi bodoh untuk mengalahkan He Yue. He Yue bergerak, tanpa ragu-ragu, dan menyerang tepat di depan Lin Bai dengan pedang yang kejam. Di ujung pedang, kekuatan-kekuatan angin dilepaskan sepenuhnya. Setiap pedang sangat kejam, seolah-olah dia akan melakukannya. Bunuh Lin Bai. Bab 1316 bunuh 2 orang berturut-turut. Setiap keluarga besar atau dinasti akan membudidayakan prajuritnya yang sudah mati. Pejuang mati ini adalah orang-orang yang sangat setia, atau mereka adalah pejuang yang dilatih oleh kekuatan ini sejak kecil, dan mereka telah sepenuhnya menjadi pedang tajam di tangan kekuatan ini. Tidak hanya dinasti Fei Yun yang memiliki tentara mati, tetapi Kekaisaran Qinglong, dinasti Su, dinasti Zhao,
dan dinasti Lingnan lainnya hampir semuanya melatih tentara mati untuk menghadapi mereka yang sulit dipecahkan. Ketika Long Qingfeng dan Zhao Lingshan pergi ke Miracle Ridge, mereka tidak membawa tentara yang mati itu bersama mereka. Lagi pula, di mata para pejuang di Lingnan, Miracle Ridge hanyalah tempat yang tidak populer. Sebagai pangeran, Long Qingfeng dan Zhao Lingshan pergi ke Miracle Ridge dan mampu melarikan diri dengan lancar bahkan jika mereka menghadapi bahaya. Faktanya, dengan bakat Long Qingfeng, Zhao Lingshan dan lainnya, mereka hampir bisa melampaui keberadaan kontemporer di Miracle Ridge. Jika Lin Bai tidak lahir, tokoh paling kuat di Miracle Ridge saat ini pasti adalah Long Qingfeng, Zhao Lingshan, Ye Jianjun dan lainnya. Sangat disayangkan Lin Bai muncul entah dari mana, yang membuat Long Qingfeng, Zhao Lingshan dan yang lainnya tidak bisa bernapas. Mereka tidak hanya menghabiskan hampir 2 tahun di Miracle Ridge, tetapi mereka juga mati di Senmi Ridge. Di Gunung Jiling, berdengung. Ada riak di kehampaan, dan pedang He Yue mengguncang kehampaan hingga mulai bergetar. Apakah itu konsepsi artistik dari angin? Setelah Lin Bai meliriknya, dia segera bersinar, dan sinar pedang yang kuat segera dilepaskan dari tangan Lin Bai, menghantam He Yue seperti angin kencang dan hujan. Dang, dang, dang. Serangkaian suara benturan logam menyebar, dan semua orang hanya melihat 2 bayangan muncul di lapangan, pedang di tangan mereka bertabrakan dan percikan api beterbangan. Lin Bai dan He Yue bertarung selama hampir 1000 ronde dalam sekejap mata. Tapi masih belum ada pemenang. Jika bukan karena penindasan yang luar biasa di dunia ini, Lin Bai mungkin telah membunuh He Yue sejak lama. Tapi sekarang baik Han Di dan Zhao Xi telah melihat bahwa meskipun ada kesenjangan antara He Yue dan Lin Bai dalam hal ranah, ilmu pedang dan konsepsi artistik Lin Bai keduanya sangat kuat. He Yue tidak bisa membunuh Lin Bai, dan Lin Bai tidak bisa membunuh He Yue. Lompat. Keduanya terus bertarung, dan itu tidak lebih dari jalan buntu. Han Di berkata dengan dingin, He Yue, aku di sini untuk membantumu. Aku ikut juga. Zhao Chu dan Han Di melihat bahwa ilmu pedang Lin Bai luar biasa. Tidak mungkin bagi He Yue untuk mengalahkan Lin Bai dalam waktu singkat. Waktu yang singkat Bai, dan Han Di takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi, jadi dia harus menguasai konsepsi artistik khusus dan pedang iblis. Han Di berpikir jernih, bahkan jika dia tidak bisa menangkap konsepsi artistik khusus, setidaknya dia akan menangkap pedang iblis. Daripada memiliki konsepsi artistik khusus, Han Di ingin mengambil kembali pedang iblis itu dan memberikannya kepada pangeran. Ayah, Zhao Xi, Han Di, dan He Yue bekerja sama untuk mengepung Dongfang Bai. Apakah dia dalam bahaya? Wajah Gu Jianyun penuh kekhawatiran saat ini. Gu Qingyun berkata, sudah sangat sulit bagi Dongfang Bai untuk berurusan dengan He Yue sendirian. Sekarang Han Di dan Zhao Xi telah bergabung, saya khawatir Lin Bai akan bahkan lebih buruk. Gu Jianyun berkata, apa yang harus kita lakukan? Ayah, tolong selamatkan Dongfang Bai. Gu Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah keluarga Gu kita turun tangan, itu akan seperti membakar diri kita sendiri. Jika Pangeran Fei Yun melacaknya di masa depan, keluarga Gu kita tidak akan bisa menghentikan serangan dinasti Fei Yun. Untungnya, kami hanya memiliki hubungan dagang dengan Dongfang Bai. Selama kami tidak ikut campur sekarang, bahkan jika Yang Mulia Putra Mahkota melacaknya di masa depan, kami akan melakukannya punya alasan. Gu Qingyun menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang. Kalau begitu kita tidak akan menyelamatkan Dongfang Bai. Gu Jianyun bertanya pada Gu Qingyun dengan heran. Bukannya aku tidak ingin menyelamatkannya, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Gu Qingyun menggelengkan kepalanya dan berkata. Seperti yang dikatakan Gu Qingyun, Lin Bai dan keluarga Gu memiliki hubungan dagang. Lin Bai mengajari Gu Jianyun cara berlatih ilmu pedang, dan Gu Jianyun membantu Lin Bai mendapatkan tatanan kota emas ungu. Sekarang tatanan kota emas ungu telah jatuh ke tangan Lin Bai, hubungan perdagangan antara Lin Bai dan keluarga Gu telah selesai. Keluarga Gu tidak punya alasan untuk membantu Lin Bai. Terlebih lagi, Gu Qingyun sangat ragu dengan Dongfang Bai, yang asal-usulnya tidak diketahui. Bakat ilmu pedang yang luar biasa. Keterampilan ilmu pedang yang luar biasa. Metode yang tidak dapat diprediksi. Pedang iblis yang mengejutkan dunia. Akankah Lin Bai menjadi karakter yang sederhana? Dengan kata lain, Gu Qingyun tidak percaya bahwa dengan kekuatan dan ilmu pedang Lin Bai saat ini, dia akan menjadi orang yang tidak dikenal di dunia semua negara. Karena tidak mungkin orang yang tidak dikenal, mengapa Gu Qingyun belum pernah mendengar nama Dongfang Bai di dunia semua negara sebelumnya? Gu Qingyun sangat yakin bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di Lin Bai. Di lapangan, pertarungan sengit masih berlangsung. Han Di, He Yue, dan Zhao Xi menyerang Lin Bai dengan ketajaman dan 3 pedang yang tak tertandingi. Menghadapi serangan 3 orang, ekspresi Lin Bai berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Terutama He Yue,
yang budidayanya di alam Feitian tingkat 9 benar-benar memberikan tekanan besar pada Lin Bai. Aku tidak bisa membunuh He Yue, tetapi salah satu dari kalian berada di alam Feitian tingkat ke-7, dan yang lainnya berada di alam Feitian tingkat ke-5. Apakah aku masih tidak dapat membunuhmu? Lin Bai juga tahu itu tidak mungkin membunuh He Yue dalam waktu singkat. Tapi Zhao Xilu dan Han Di berbeda. Meskipun Han Di berstatus bangsawan, namun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia hanya berada di alam Feitian tingkat ke-7. Zhao Chu bahkan lebih rendah lagi, ia hanya berada di alam Feitian tingkat ke-5, Lin Bai tidak dapat membunuh He Yue. Mungkinkah kedua orang ini tidak bisa membunuhnya? Tidak bisa membunuh. Tiba-tiba, wajah Lin Bai menjadi gelap, dan pedangnya dengan tajam menunjuk ke arah Zhao Su dan menikamnya. Dalam ilmu pedang, kekuatan gemuruh menghantam Zhao Silek seperti embusan angin. Puff, puff, ah! Serangkaian suara cipratan darah menyebar, dan Zhao Silek mendengar jeritan melengking. Segera, Zhao Silek dipotong-potong oleh pedang Lin Bai. Melihat Zhao Chu mati di bawah pedang Lin Bai, dan kematiannya sangat menyedihkan, wajah Han Di sangat jelek, dan dia bergumam di dalam hatinya, ilmu pedang orang ini rumit dan aneh, dan dia bisa menusuknya dengan satu pedang. Ini seperti hujan deras, membuat orang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Apakah ini konsepsi artistik khusus yang dikatakan Zhao Silek? Konsepsi artistik hujan lebat. Wajah Han Di menjadi semakin acuh tak acuh. Kematian Zhao Xilu berarti dia kehilangan penolong yang kuat. Bunga terbang dan hujan pedang. Wajah Han Di berubah menjadi ganas, dan dia menggerakkan keterampilan pedangnya, menusuknya dengan pedang, dan kekuatan air yang menetes meledak. Pedang ini sangat tajam dan indah. Pedang yang mencolok ditusukkan dari tangan Han Di dan langsung menuju ke tenggorokan Lin Bai. Pada saat ini, He Yue, yang tampak acuh tak acuh, menemukan celah, dan ilmu pedangnya yang kuat dan luar biasa jatuh dari langit, menebas kepala Lin Bai dengan marah. Monster! Menghadapi gerakan membunuh Han Di dan He Yue, pikiran Lin Bai tiba-tiba menjadi bergejolak, dia mengertakkan gigi dan bayangan pedang meraung, memukul He Yue dan Han Di dengan keras. Ribuan bayangan pedang memenuhi udara, seperti 4 hantu yang merangkak keluar dari neraka. 4 bayangan pedang tercekik, seperti hantu jahat yang memangsa-mangsanya, sangat ganas. Tidak, Senior Han Di, hati-hati. He Yue segera merasakan niat membunuh dalam gerakan pedang Lin Bai, dan berlari langsung menuju Han Di terlepas dari nyawanya sendiri. He Yue adalah tentara yang sudah mati, dan dia diperintahkan untuk melindungi keselamatan Han Di. Sekarang He Yue melihat bahwa Han Di tidak bisa menghalangi gerakan membunuh Lin Bai, jadi dia bergegas membantu Han Di melawan. Tetapi meskipun He Yue berada di alam Feitian tingkat 9, kecepatannya sedikit lebih lambat. Dia menyaksikan tanpa daya saat Han Di langsung dicekik berkeping-keping oleh 2 bayangan pedang. Sebelum dia meninggal, Han Di menunjukkan ekspresi putus asa di wajahnya dan berkata kepada He Yue, orang ini memiliki ilmu pedang yang hebat. Kamu tidak bisa mengalahkannya sendirian. Kembalilah dan beritahu Yang Mulia Putra Mahkota untuk membantunya. Aku akan membalas dendam dan harus mengambil pedang iblis itu. Puff, puff. Begitu suara Han Di jatuh ke telinga He Yue, bayangan pedang mencekik Han Di hingga berkeping-keping. Dan karena He Yue berangkat untuk membantu Han Di, dia tidak peduli dengan pertahanannya sendiri. Saat bayangan pedang datang untuk membunuh, He Yue juga terluka lebih dari sekali, dengan darah berceceran di mana-mana. Ketika He Yue melihat Han Di sekarat, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dia bahkan tidak melihat ke arah Lin Bai, dan terbang langsung ke langit. Dalam sekejap, dia meninggalkan kota Huanglong. Bab 1317 meninggalkan kota Huanglong. Seperti yang dikatakan Han Di, tanpa bantuan orang lain, dengan ilmu pedang Lin Bai saat ini, hampir mustahil bagi He Yue untuk membunuh Lin Bai atau menangkap Lin Bai hidup-hidup dalam waktu singkat. Tapi Lin Bai tidak bisa membunuh He Yue sama sekali. Jika kamu terus berjuang, itu akan sia-sia. Dan jika Lin Bai melihat bahwa dia dikalahkan, maka dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Jadi saat He Yue melihat kematian Han Di, dia segera berbalik dan pergi, kembali ke ibu kota kekaisaran, dan memberitahu Pangeran Fei Yun apa yang sebenarnya dikatakan Han Di sebelum kematiannya. Ingin pergi. Lin Bai tentu saja tidak bisa membiarkan He Yue pergi begitu saja, dan segera mengusir He Yue. Keduanya saling mengejar sejauh hampir 100.000 mil. Tapi He Yue ingin melarikan diri dan sama sekali tidak ingin terlibat dengan Lin Bai, dia dengan cerdik menggunakan medan untuk dengan mudah menyingkirkan Lin Bai dari jarak 100.000 mil. Alangkah baiknya jika Fei Jian masih di sana. He Yue tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Lin Bai berdiri di hutan dan melihat dunia luas di depannya. Tidak ada jejak He Yue lagi, dan dia merasa sedikit tidak puas. Setengah hari kemudian, Lin Bai kembali ke kota Huanglong. Kompetisi telah berakhir, Han Di dan Zhao Xilu meninggal, dan keluarga Gu dengan cepat menenangkan keributan di kota Huanglong dan memblokir berita sepenuhnya. Lin Bai kembali ke keluarga Gu.
Gu Qingyun buru-buru datang dan bertanya, Tuan Dongfang, apakah Anda pernah membunuh He Yue? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah membunuh seorang prajurit di alam Feitian tingkat 9? Selain itu, orang ini tidak ingin bertarung denganku sama sekali. Di Han setelah dia meninggal, dia terobsesi untuk melarikan diri. Kecepatan di alam Feitian tingkat 9 masih jauh lebih cepat daripada milikku. Ketika dia berada 100.000 mil jauhnya, saya dibuang. Ketika Gu Qingyun mendengar bahwa Lin Bai tidak membunuh He Yue, wajahnya terungkap. Dia tampak serius dan berkata, Tuan Dongfang, saya khawatir Anda harus berhati-hati di masa depan. Anda membunuh Han Di, dan He Yue membawa berita itu kembali ke ibu kota kekaisaran. Saya khawatir Pangeran Fei Yun tidak akan membiarkannya pergi. Meskipun budidaya Han Di tidak tinggi, dia tumbuh bersama Pangeran Fei Yun. Untuk Pangeran Fei Yun, Han Di setara dengan ayahnya, memberinya masa kecil yang bahagia. Jadi, meskipun Pangeran Fei Yun kemudian menjadi putra mahkota, tetapi dia masih belum melupakan guru pencerahan ini. Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, itu tidak masalah, datang saja jika kamu ingin balas dendam. Aku bahkan lebih khawatir tentang situasi keluarga Gu. Kata Lin Bai. Dia menatap Gu Qingyun dan berkata. Gu Qingyun berkata, Tuan Dongfang, yakinlah. Meskipun keluarga Gu kami dikalahkan, kami masih berdiri di kota Huanglong selama ribuan tahun. Ada juga menteri di DPRK yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Gu saya. Selain itu, saya keluarga Gu dan Tuan Dongfang awalnya hanya sebuah transaksi, dan tidak ada persahabatan yang mendalam. Jika ada Pangeran Fei Yun yang datang untuk menyelidiki, saya hanya perlu menjelaskan bahwa hubungan antara keluarga Gu dan Tuan Dongfang hanyalah hubungan kerja sama. Saya yakin Pangeran Fei Yun, saya tidak akan melampiaskan amarah saya pada keluarga Gu. Gu Qingyun perlahan menganalisis hubungan yang kuat itu. Lin Bai mengangguk dan berkata, karena kepala keluarga Gu sangat yakin, itu bagus. Saya khawatir masalah ini akan menyeret keluarga Gu. Gu Qingyun tersenyum pahit dan berkata, Tuan Dongfang, Anda mengajar Gu Jianyun cara berlatih ilmu pedang. Awalnya, keluarga Gu saya kami harus menjaga Anda tetap aman, tetapi keluarga Gu sekarang adalah bodhisattva lumpur yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika dia menyeberangi sungai. Kami tidak punya pilihan selain menyelamatkan Anda, Tuan. Mohon Don jangan salahkan aku. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, tidak apa-apa. Lagi pula, ketika saya datang ke Lingnan, saya tidak berencana memberikan apapun kepada Lingnan. Sungguh keluarga dan dinasti yang tidak tahu malu. Pangeran Fei Yun ingin membalas dendam, jadi datanglah ke aku, tetapi jika dia datang, kamu harus bersiap untuk mati. Sekarang masalah di kota Huanglong telah berakhir, dengan statusku saat ini, aku khawatir tidak cocok lagi bagiku untuk tinggal di keluarga Gu. Aku akan pergi sekarang. Lin Bai menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Gu Qingyun. Sekarang ilmu pedang Gu Jianyun telah berada di jalur yang benar, konsepsi artistik Aurora telah dipahami, dan Lin Bai telah mengajarkan semua yang dia bisa. Adapun Orde Kota Emas Ungu, Lin Bai juga mendapatkannya. Memang tidak ada alasan bagi Lin Bai untuk tinggal di kota Huanglong. Mau kemana? Gu Jianyun bertanya dengan lemah saat ini. Lin Bai memandang Gu Jianyun dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah kemana kamu pergi. Tapi kamu tidak bisa tinggal di kota Huanglong, jika tidak, keluarga Gu mungkin hancur karena aku. Gu Jianyun mendengar itu Gu Qingyun. Dan Lin melalui dialog Bai, dia juga memahami taruhannya. Kalau begitu, maukah kamu pergi ke kota ungu emas? Gu Jianyun bertanya. Tentu saja aku akan pergi. Kalau tidak, apa yang akan aku lakukan dengan Orde Kota Emas Ungu? Lin Bai berkata sambil tersenyum, idiot, kamu harus berlatih dengan serius. Kalau tidak, jika lawanmu adalah aku di kota terlarang, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oh. Gu Jianyun berkata dengan keras kepala, sialan Dongfang Bai, jangan khawatir, jika bibimu bertemu denganmu di kota Zijin, bibimu pasti akan menghajarmu hingga jatuh. Gu Qingyun berkata, Tuan. Dongfang akan pergi. Keluarga Gu saya tidak memiliki hadiah berharga. Berikut adalah beberapa ramuan dan peta wilayah semua negara, serta distribusi kekuatan dalam setiap dinasti, serta aturan dari murid semua bangsa konferensi perekrutan selama bertahun-tahun, harap membawanya, dan hati-hati. Coba lihat, ini mungkin berguna. Lin Bai terkekeh dan berkata, terima kasih, Patriark Gu. Ayo pergi. Patriark Gu, kamu bodoh, pegunungan hijau tidak akan berubah dan air hijau akan mengalir selamanya. Kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Lin Bai menyingkirkan Gu. Setelah Qingyun menyimpan semua barang yang dia serahkan padanya, dia berbalik dan meninggalkan keluarga Gu dan kota Huanglong dengan cara yang keren. Di depan pintu rumah Gu Qingyun, Gu Hai, dan Gu Jianyun menyaksikan Lin Bai pergi. Bagian belakang kepergiannya masih bohemian, bebas dan menyendiri.
Gu Qingyun menatap punggung Lin Bai, matanya dalam, dan dia menghela nafas pelan dan berkata, pria ini benar-benar luar biasa. Dia pasti akan mendapat tempat di kota terlarang tahun ini. Gu Hai memuji, ya, dia benar. Sangat kuat. Dengan ilmu pedang yang luar biasa dan pedang iblis yang tiada taraf di tangannya, dia mungkin akan menjadi salah satu raksasa muda di kota Zijin tahun ini. Raksasa muda. Gu Qingyun mau tidak mau mengecilkan matanya ketika dia mendengar nama itu, dan kembali menatap Gu Jianyun, mata Gu Qingyun sedikit tak tertahankan. Kota Emas Ungu adalah kota monster. Konferensi perekrutan murid yang diadakan setiap 5 tahun akan menarik ribuan setan. Beberapa dari mereka tidak datang hanya untuk bergabung dengan sekte yang tiada taranya, mereka hanya ingin bersaing dengan sesama pejuang. Oleh karena itu, setiap pertemuan perekrutan murid akan menjadi saat di mana para pelaku kejahatan berkumpul. Meskipun Gu Jianyun sekarang dikenal sebagai jenius nomor 1 di kota Huanglong, di kota jahat kota emas ungu, bakat Gu Jianyun masih terlalu rendah. Gu Hai, besok adalah hari pembukaan kota Zijin, tanya Gu Qingyun. Gu Hai mengangguk dan berkata, Tuan, jika Anda menghitung waktunya, besok adalah hari pembukaan kota. Gu Qingyun berkata, setelah pembukaan kota Zijin, semua jenius dari seluruh dunia akan mulai pergi ke kota Zijin. Gu Hai, bersiap-siaplah, kami juga siap berangkat. Tapi jangan khawatir, kami akan melakukan perjalanan jauh ke sana. Pokoknya, setiap kali setelah pembukaan kota Zijin, yang pertama orang yang akan pindah adalah wanita Feng Chen, Menara Tianbao, dan lainnya. Kekuatan dinasti. Ayo berjalan pelan-pelan. Yang terbaik adalah membiarkan Jian Yun meningkatkan kultivasinya sepanjang jalan. Baru saja tiba di kota Zijin pada hari ke-8 bulan ke-12 bulan. Ya, kepala keluarga. Gu Hai menjawab. Bab 1318 menuju kota emas ungu. Kota emas ungu terletak di Kekaisaran Qinglong, tetapi bukan milik wilayah Kekaisaran Qinglong. Dengan kata lain, Kekaisaran Qinglong tidak memiliki kemampuan untuk memerintah kota Zijin. Kota emas ungu juga punya nama, kota monster. Karena setiap 5 tahun, konferensi perekrutan murid 10.000 negara menarik sejumlah besar prajurit dari seluruh 10.000 negara dan berkumpul di sini. Di antara mereka adalah monster tua yang berlatih dalam pengasingan, pakar ras manusia terbaik, dan raksasa di kalangan generasi muda. Kota emas ungu akan dibuka pada tanggal 15 Agustus dan menerima murid pada hari ke-8 bulan ke-12 lunar. Setelah pembukaan kota, orang pertama yang memasuki kota ungu biasanya adalah pelacur dari Qinglou. Wanita-wanita ini memasuki kota ungu hanya karena mereka ingin melihat acara perekrutan murid yang akan datang. Untuk mempersiapkan acara perekrutan murid yang diadakan setiap 5 tahun sekali, banyak pejuang yang berlatih tanpa tidur dan setiap malam. Jarang bagi mereka untuk bersantai, dan ketika mereka akhirnya sampai di sana, mereka secara alami perlu bersantai. Ini juga merupakan kesempatan yang baik untuk pelacur ini untuk menghasilkan uang. Apalagi para wanita romantis ini juga menyimpan keberuntungan lainnya. Jika raksasa muda yang tersembunyi menyukai mereka, dan menunggu raksasa muda ini bergabung dengan sekte tiada taraf, bukankah gadis romantis ini juga akan terbang ke dunia? Langit. Selain pelacur ini, setelah pembukaan kota, mereka yang memasuki kota ungu adalah Menara Tianbao dan kekuatan lain yang terutama menjual senjata spiritual, ramuan, del. Seperti disebutkan tadi, beberapa pejuang berlatih keras siang dan malam untuk mempersiapkan pertemuan akbar para murid yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Setelah tiba di kota ungu emas, mereka akan menemukan wanita promiskuus untuk beristirahat dan melepas lelah. Namun, ada juga pertapa yang secara alami tidak mencintai wanita. Ketahuilah cara berlatih. Dan Menara Tianbao dapat menyediakan segala kebutuhan mereka. Segala sesuatu yang dibutuhkan para pejuang, Menara Tianbao menjual. Menara Tianbao adalah yang pertama dipindahkan, untuk mengangkut ramuan, biji, dan sumber daya lainnya dari luar kota ke dalam kota. Selain Feng Chen Nuo dan Menara Tianbao, ada juga kekuatan lain, seperti pasar bawah tanah, rumah judi bawah tanah, lingkaran tinju bawah tanah, dan kekuatan dinasti lemah lainnya. Dan setelah kekuatan gelap ini memasuki kota Zijin, mereka akan memperebutkan wilayah setiap tahun. Pada dasarnya, setelah kota dibuka, orang-orang di pasar bawah tanah mulai bertempur. Mereka harus berjuang setidaknya setengah bulan sebelum mereka dapat berhenti dan menempati medan yang menguntungkan. Adapun pejuang lain yang sangat ingin berpartisipasi dalam perekrutan murid, mereka baru bisa tiba di kota emas ungu pada hari ke-8 bulan ke-12 lunar sebelum perekrutan murid dimulai. Lalu, siapa yang mengatur pembukaan kota Zijin? Ini harus berbicara tentang satu orang ini adalah penguasa kota Zijin. Penguasa kota Zijin, orang ini tidak berafiliasi dengan kekuatan apapun di Lingnan, tetapi tingkat kultivasinya sangat kuat, dan dia adalah salah satu dari 10 master teratas di Lingnan. Pada hari kerja, penguasa kota Zijin mundur di kota Zijin untuk berlatih keras.
Dia tidak akan membuka kota emas ungu sampai konferensi perekrutan murid seluruh negara dimulai. Pada saat yang sama, penguasa kota emas ungu juga akan bertindak sebagai ketua, memimpin perekrutan pemagangan secara adil dan terbuka. Penguasa kota Zijin memiliki prestise yang sangat tinggi di tanah Lingnan. Bahkan pemimpin sekte segel suci dan kaisar kekaisaran Qinglong harus menunjukkan rasa hormat ketika mereka melihat penguasa kota Zijin. Kosongkan gedung, cabang wanita. Wanita, batu spiritual, kekuatan, status, kekuatan, pasar bawah tanah, jenius, monster, raksasa muda. Cek. Sepertinya kota emas ungu adalah Shuro yang sangat besar lapangan, berkumpul hampir semua jenis orang di dunia. Lin Bai sedang duduk di haluan kapal penumpang, melihat perkenalan yang diberikan Gu Qingyun kepadanya tentang konferensi perekrutan murid semua negara, yang membuat Lin Bai tertawa terbahak-bahak. Seperti yang dikatakan Lin Bai, kota Bauhinia ini hanyalah sebuah gua pelarutan emas dan ladang Shuro. Kota terlarang, yang diadakan setiap 5 tahun sekali, mempertemukan terlalu banyak orang di dunia. Orang-orang ini termasuk bangsawan dinasti yang memegang kekuasaan langit, seperti Kekaisaran Qinglong, dinasti Zhao, dinasti Su, Del. Ada pedagang kaya, seperti Menara Tianbao, dan kekuatan keluarga lainnya yang sebagian besar menjual obat mujarab. Ada seorang laki-laki sombong yang mempunyai reputasi luas. Raksasa muda masa kini yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Ada seorang wanita promiskuus yang bermain di dunia manusia. Ada petapa yang lahir di Hanyao dan ingin terbang ke angkasa. Anak-anak muda berprestasi dengan kualifikasi pas-pasan tetapi tidak mau menjadi orang biasa. Masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat, dari 3 agama hingga 9 sekolah, pada dasarnya akan berkumpul di kota Zijin tahun ini. Lin Bai menyimpan petanya, berdiri dari haluan, dan bersiap untuk kembali ke kabin untuk beristirahat. Tetapi ketika Lin Bai berbalik, dia melihat 2 prajurit ini di atas kayu lapis, mata mereka mengembara, seolah-olah mereka diam-diam mengamati Lin Bai. Halo, kapal akan segera tiba di pantai. Apakah Anda ingin mengambil tindakan? Jika tidak, maka saya akan pergi. Lin Bai memandang kedua orang itu dan berkata sambil tersenyum tipis. Ketika kedua pria itu melihat Lin Bai secara langsung memperjelas pikiran mereka, mereka segera saling memandang, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi ganas, mereka mengeluarkan pedang dari tas penyimpanan dan mengarahkannya ke Lin Bai, Dongfang Bai, serahkan pedang iblis itu. Lin Bai dengan senyum masam, dia mengeluarkan pedang iblis dari tas penyimpanan dan melayangkannya di depan mereka, pedang iblis ada di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan. Kedua pria itu melihat bahwa Lin Bai hampir tidak memiliki perlawanan, jadi mereka mengeluarkan pedang iblis itu. Pedang, wajahnya segera menjadi bahagia, dan salah satu dari mereka bergegas maju dengan tergesa-gesa, mencoba merebut pedang iblis itu. Tiba-tiba, saat pria itu meraih pedang iblis itu segera meledak dengan kekuatan pedang, langsung menjatuhkan pria itu dan jatuh ke tanah, di mana dia hancur berkeping-keping dan mulutnya berlumuran darah. Dengar, bahkan jika aku menyerahkan pedang iblis itu, kamu tidak bisa mengambilnya. Hentikan, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Lin Bai mengangkat tangannya dan pedang iblis itu jatuh ke tangan Lin Bai dengan patuh. Lin Bai tersenyum tak berdaya, tidak ingin memperhatikan kedua orang ini, dan berjalan ke kabin. Pedang iblis memiliki roh dan tidak akan memilih tuannya dengan mudah. Hanya dengan membunuh Dongfang Bai pedang iblis akan memilih tuannya lagi. Saudaraku, apakah kamu masih ingin menunggu? Prajurit lain yang tidak terluka berteriak ke kabin. Desir, sikat, sikat. Ratusan master alam Feitian segera keluar dari kabin, mengelilingi Lin Bai. Lin Bai melihat lebih dekat dan menemukan bahwa para prajurit ini pada dasarnya adalah ahli di kabin. Lin Bai memegang pedang iblis, dengan senyum sembrono di wajahnya, saya menasihati semua orang, kehidupan yang langka. Bunuh. Lin Bai membujuknya dengan baik, tapi jelas para prajurit itu tidak mendengarkan, dan malah mengerumuni Lin Bai. Ayo dan membunuh. Ratusan orang bergerak bersama, cetakan telapak tangan, keterampilan tinju, keterampilan pedang, dan lampu tombak tiba-tiba jatuh dari langit dan mengenai Lin Bai. Gemuruh. Suara keras menyebar, dan ratusan orang bergabung untuk mengguncang seluruh kapal penumpang. Di tengah kekuatan ledakan keras ini, seorang pria berbaju putih bergegas keluar dengan pedang iblis di tangannya, dengan senyuman haus darah di bibirnya dan tatapan dingin di matanya. Setelah dia bergegas keluar, sosoknya berkedip-kedip dan berubah menjadi bayangan, melewati ratusan master. Begitu bayangan muncul, cahaya pedang menyala. Ah! Teriakan datang dari atas kapal penumpang. Satu demi satu, mayat-mayat dingin itu berjatuhan, ada yang jatuh ke sungai, dan ada yang menabrak perahu. Sesaat kemudian, Lin Bai mendarat di tanah. Pakaian putihnya tidak ternoda darah, dan pedang iblis di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Lin Bai mengambil sebotol anggur dari meja anggur dan berkata tanpa berkata-kata, aku sudah bilang padamu untuk menghargai hidupmu,
tapi kamu tidak mendengarkan. Gulong. Setelah menyesap minuman keras, Lin Bai duduk di haluan kapal, kapal penumpang perlahan bergerak maju dengan sekoci penuh mayat. Dan pria berbaju putih itu sedang duduk di antara mayat-mayat, duduk di haluan perahu, memegang botol wine, dengan senyuman sembrono di bibirnya, mengagumi pemandangan indah di kedua sisi selat. Bab 1319 Pemegang Pedang Iblis. Putih Oriental. Berita lahirnya pedang iblis melanda dinasti Feiyun seperti badai. Nama bernama, Dongfang Bai, hampir menjadi fokus dinasti Feiyun akhir-akhir ini. Dinasti Feiyun, kota Jianhen, kota ilmu pedang pertama di dinasti Feiyun. Di kota Jianhen, di aula utama penguasa kota, pada saat ini, seorang pria parubaya yang duduk di posisi tinggi, matanya membelalak karena marah, berkata dengan dingin kepada orang-orang di bawah, Yan Shen, Lu Heng, kamu adalah sangat berani, pedang iblis kamu tidak melaporkan berita itu kepadaku, mengapa kamu harus menyembunyikannya dariku dan menemukannya sendiri? Dua orang di bawah ini adalah Yan Shen dan Lu Heng yang kembali ke kota Jianhen. Dan pria parubaya dengan posisi tinggi ini adalah penguasa kota Jianhen, ayah Hu Hu, bernama Hu Chong. Ketika Yan Shen dan Lu Heng mendengar kemarahan dari kota Jianhen, mereka sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah, seluruh tubuh gemetar. Lu Heng berkata dengan tergesa-gesa, melapor kepada penguasa kota, bukan karena kami tidak ingin melapor, itu karena Tuan Muda Hu Hu tidak mengizinkan kami melapor. Setelah mendengar ini, Hu Chong menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan di wajahnya. Hu Hu, hei, dialah yang diperkosa olehnya. Kakak laki-laki tertua dan saudara perempuan kedua sangat tertindas, dan mereka sangat ingin membuktikan diri. Dia memberitahuku tentang pedang iblis, dan aku masih akan memberinya pujian yang besar. Sekarang dia mencarinya secara pribadi. Tidak hanya dia kehilangan nyawanya, dia juga gagal membawa kembali pedang iblis. Hu Chong sangat marah hingga matanya melebar. Setelah berpikir untuk sesaat, dia bertanya, pedang iblis itu diambil oleh Dongfang Bai. Sekarang Dongfang Bai di mana Bai? Hu Chong bertanya. Yan Shen dan Lu Heng menjawab satu demi satu, Tuan Kota, kami mengetahui bahwa Dongfang Bai memiliki hubungan dagang dengan keluarga Gu. Dongfang Bai mengajari Gu Jianyun cara berlatih ilmu pedang, dan Gu Jianyun memenangkan tempat pertama dalam kompetisi di kota Huanglong, dan akankah tatanan kota ungu diserahkan kepada Dongfang Bai? Dongfang Bai, yang menerima tatanan kota ungu, menaiki kapal penumpang, menyeberangi sungai Hanlong, dan memasuki dinasti Yuntian. Hu Chong tercengang dan berseru, dia telah tiba di dinasti Yuntian. Ya, Yan Shen menjawab, ya, Tuan Kota, pendekar pedang Dongfang Bai ini sangat berbakat. Pada saat itu, pedang iblis mengambil inisiatif untuk terbang di depannya, jadi dia mengambil pedang iblis dan menjadi pemilik baru pedang iblis. Hu Chong berkata dengan suara dingin, kamu sangat berbakat dalam ilmu pedang, tetapi tidak ada gunanya mengambil kembali pedang iblis. Kota Jianhen memiliki 100 cara untuk memaksa pedang iblis mengenali tuannya. Lu Heng berkata, Tuan Kota, dengan kekuatan kita berdua, dengan kekuatan seperti itu, saya khawatir akan sulit untuk mengambil kembali pedang iblis dari Timur Bai. Hu Chong berkata dengan dingin, tentu saja saya tidak bisa mengirim kalian berdua begitu saja dan membiarkan Tuan Hu datang. Tuan Hu, Yan Shen dan Lu Heng mendengar nama ini, semua orang gemetar dan menjadi pucat. Tuan Hu, wakil penguasa kota-kota Jianhen, saudara kandung Hu Chong. Apa yang membuat Yan Shen dan Lu Heng ketakutan bukanlah identitas guru Hu, tapi kultivasinya. Tuan Hu adalah ahli di bidang Yin Sage. Selain itu, biarkan Hu Long bersiap untuk pergi ke kota Zijin. Setelah Tuan Hu membunuh Dongfang Bai dan mengambil kembali pedang iblis itu, saya akan meminta Tuan Hu untuk segera mengirimnya ke kota Zijin, kata Hu Dong dengan tenang. Yan Shen dan Lu Heng menjawab, meninggalkan aula, dan pergi mencari Tuan Hu. Dan setelah mereka berdua pergi, di luar aula utama penguasa kota-kota Jianhen, seorang wanita yang sangat menawan mendengar kata, pedang iblis, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia menjilat bibirnya dengan penuh semangat, Dongfang Bai. Pedang iblis. Pada saat yang sama, He Yue kembali ke ibu kota kekaisaran dinasti Feiyun, bertemu dengan sang pangeran, dan secara singkat memberitahu pangeran tentang Handi. Mengerti. Suara dingin seorang pria datang dari aula gelap. He Yue berlutut dengan ekspresi jelek di wajahnya, bawahan ini pantas mati. Dalam kegelapan, suara dingin datang, karena kamu tahu bahwa kamu pantas mati, apa yang masih kamu lakukan hidup-hidup. Setelah mendengar ini, mata He Yue berkedut keras, dan dia segera berkata, ya, saya mengerti. Setelah mengatakan itu, He Yue mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya dan menyekanya di lehernya. Keluar, jangan mengotori tempatku, lanjut suara dingin pria itu. He Yue membungkuk pada kegelapan dan berjalan keluar dari aula. Tepat setelah meninggalkan aula, He Yue tidak ragu-ragu dan menggorok lehernya dengan pedang tajam di tangannya. Darah mengalir keluar,
dan dia jatuh ke tanah, tidak lagi hidup. He Yue bunuh diri di depan aula pangeran. Di aula, pria dalam kegelapan terdiam untuk waktu yang lama dan berteriak, Wu Chun. Begitu suara dingin pria itu turun, sesosok tubuh muncul di aula. Dia membungkukkan Yili, tolong sampaikan perintah Anda kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Pria itu berkata dengan dingin, Guru Handi, dia sudah mati. Saya tidak bisa membiarkan kematiannya sia-sia. Anda membawa 100 orang mati ke sana. Temukan Dong Fang Bai. Kamu ingin melihat orang itu hidup dan mayatnya ketika kamu mati. Selain itu, bawa kembali pedang iblis itu. Setelah kamu membunuh Dong Fang Bai atau menangkapnya, pergilah ke kota Zijin untuk menemukanku. Pria itu mengatur. Sosok itu mengangguk, Yang Mulia, mohon yakinlah. Setelah mengatakan itu, Wu Chun meninggalkan istana pangeran. Kemudian, sang pangeran yang tadinya duduk bersila dalam kegelapan, akhirnya memperlihatkan separuh wajahnya. Ada kesedihan mendalam di separuh wajahnya yang terungkap, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Guru, ketika saya masih muda, Anda mengajari saya seperti seorang ayah yang penuh kasih, membimbing saya ke seni bela diri dan jalan. Untuk menjadi seorang pangeran. Ketika saya sudah dewasa, Anda bekerja tanpa kenal lelah untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menemukan sesuatu untuk saya kembangkan. Dan segera, sebagai seorang murid, saya akan bercita-cita untuk menaklukkan kota emas ungu. Ribuan para pejuang akan dikalahkan oleh pedangku. Aku akan menjadi mulia untuk sementara waktu. Ketika pemandangannya indah, kamu tidak lagi di sini. Guru, jangan berjalan terlalu cepat di jalan menuju neraka, aku akan meminta Dong Fang Bai untuk segera menemuimu. Pangeran Fei Yun berkata dengan sangat sentimental. Setengah hari kemudian, Pangeran Fei Yun meninggalkan dinasti Fei Yun dan menuju kota emas ungu di bawah perlindungan tentara dinasti Fei Yun. Setengah bulan kemudian, dinasti Yuntian, feri kota Chaoyang. Di kapal feri yang sibuk di kota Chaoyang, sebuah kapal penumpang penuh mayat perlahan berlayar keluar dari kabut tebal di sungai di kejauhan. Pada saat ini, semua prajurit di kapal feri ketakutan, melihat kapal hantu ini seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Kapal penumpang perlahan berlabuh, dan di haluan, seorang pria berpakaian putih turun dengan membawa sebotol anggur, menarik seorang prajurit bersamanya, dan bertanya dengan senyuman tidak berbahaya di wajahnya, Saudaraku, bolehkah saya bertanya apakah ini kota Chaoyang? Prajurit itu benar-benar ketakutan dengan kapal penumpang yang penuh dengan mayat. Ketika dia mendengar pria berbaju putih itu bertanya, dia buru-buru berkata dengan suara gemetar, ya, senior, jangan bunuh aku, Don jangan bunuh aku. Pria berkulit putih, dengan senyum pahit di wajahnya, berkata, jangan takut, mengapa aku harus membunuhmu? Aku hanya mengajukan beberapa pertanyaan, dan aku akan pergi setelah bertanya. Prajurit berkata dengan ngeri, senior, tolong tanyakan kepada saya tahu semua yang saya tahu, dan saya bisa menceritakan semuanya kepada Anda. Pria berbaju putih berkata sambil tersenyum, saya mendengar dari orang-orang di kapal bahwa kota Chaoyang di dinasti Yuntian akan mengadakan pelelangan dalam waktu dekat, dan akan ada pelelangan darah iblis setingkat yang Shen Zogchen di pelelangan tersebut, kan? Saya mendengar dari orang-orang di kapal bahwa prajurit itu berbisik, senior, apakah ada orang yang hidup di kapalmu? Apakah ada hantu yang mengatakan hal ini padamu? Pria berbaju putih itu tersenyum pahit dan berkata, tentu saja itu yang mereka katakan sebelum mereka mati. Aku menanyakan sesuatu padamu. Pria berbaju putih itu tersenyum. Prajurit itu berkata dengan ngeri, ya, senior, Anda benar. Ini adalah kota Chaoyang, dan hari pelelangannya akan 3 hari kemudian. Ini akan dilelang oleh keluarga Xi, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Chaoyang. Ini kota Chaoyang. Darah binatang iblis yang Shen Zogchen adalah harta keluarga Xi. Dikatakan bahwa itu akan dilelang, yang segera menarik sejumlah besar prajurit. Oleh karena itu, jika senior menginginkannya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, mereka harus menyiapkan beberapa batu spiritual. Prajurit itu berkata dengan cepat. Oke, terima kasih banyak, saudaraku. Pria berbaju putih itu terkekeh, berjalan melewati prajurit yang ketakutan, dan berjalan ke kota Chaoyang. Setelah pria berbaju putih itu pergi, prajurit itu begitu ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah, apakah itu milikku? Aku takut setengah mati. Jika kamu tidak naik kapal penumpang yang bagus, kamu memilih untuk ambillah kapal yang penuh dengan mayat. Sepertinya dia kembali dari neraka. Prajurit itu duduk di tanah dengan wajah sedih, seolah dia benar-benar ketakutan. Segera setelah pria berbaju putih memasuki kota Chaoyang, para pejuang di kapal feri mulai bertanya-tanya dan berkata, mengapa pria itu tampak familiar bagi saya? Kapal penumpang ini berasal dari dinasti Fei Yun. Kapal penumpang penuh dengan mayat. Seorang pria berbaju putih duduk di haluan perahu sambil minum. Dia adalah Dong Fang Bai. Itu adalah Dong Fang Bai.
Pemegang pedang dari pedang iblis Si Huang. Perahu ini seharusnya milik mereka yang ingin merampok mereka. Prajurit pedang iblis dibunuh oleh Dong Fang Bai. Banyak prajurit yang terbangun karena terkejut dan mengenali identitas Lin Bai. Beberapa orang dengan cepat berlari kembali ke kota Chaoyang dari kapal feri, tidak tahu kepada siapa mereka memberi informasi. Bab 1324 Pedang Gunung King Hun. Kota Chaoyang bukanlah kota penting di dinasti Yuntian, jauh lebih lemah daripada kota Jianhen dan kota Huanglong di dinasti Fei Yun. Setengah bulan yang lalu, Menara Tianbao di kota Chaoyang tiba-tiba merilis berita bahwa ada lelang darah binatang iblis di alam Yangshan. Untuk sementara waktu, para pejuang dari dinasti Yuntian dan bahkan dinasti sekitarnya dinasti Fei Yun datang ke kota Chaoyang. Setelah Lin Bai meninggalkan dinasti Fei Yun setengah bulan yang lalu, dia awalnya ingin terus berlatih di punggungan Tianyao, tetapi begitu dia tiba di feri, dia mendengar bahwa ada darah monster di alam Yangshan di kota Chaoyang. Menjadi tertarik dan bangkit pergi ke dinasti Yuntian. Sepanjang jalan, Lin Bai bertemu dengan banyak prajurit yang rakus terhadap pedang iblis, tapi yang jelas, para prajurit ini bukan tandingan Lin Bai. Dalam setengah bulan terakhir, Lin Bai tidak tahu berapa banyak prajurit yang datang untuk mengambil pedang, dan dia tidak tahu berapa banyak tas penyimpanan yang dia kumpulkan. Meski mendebarkan, Lin Bai akhirnya sampai di kota Chaoyang. Berjalan ke kota Chaoyang, Lin Bai pertama kali menemukan penginapan untuk beristirahat selama sehari dan menyegarkan diri. Keesokan paginya, Lin Bai berdiri di dekat jendela, memandangi jalan-jalan kota Chaoyang dengan orang-orang yang datang dan pergi. Dia tersenyum ringan dan berkata, masih ada 2 hari sampai pelelangan dimulai. Membosankan sekali. Sulit. Untuk datang ke dinasti Yuntian dan berjalan-jalan. Ayo berbelanja. Lin Bai berjalan dari lantai 2 ke lantai 1. Ketika Lin Bai sampai di lantai pertama penginapan, dia menyadari bahwa penginapan itu dipenuhi oleh prajurit yang padat. Ketika mereka melihat Lin Bai turun, wajah mereka terkejut dan mata mereka mengecil. Lin Bai melihat sekeliling dan menemukan bahwa mata para prajurit ini tidak menentu. Ketika dia melihatnya berjalan, matanya samar-samar tertuju pada tubuh Lin Bai. Haha, Lin Bai tersenyum tegas. Lin Bai tahu persis mengapa orang-orang ini ada di sini, mengapa mereka ada di sini, dan apa yang mereka lakukan di sini. Mereka semua di sini demi pedang iblis. Pelayan melihat Lin Bai datang dan menyeka keringat dingin di kepalanya. Dia berjalan dengan ekspresi agak ketakutan dan bertanya dengan suara gemetar, "Tuan, apakah Anda akan keluar?" Lin Bai tersenyum dan berkata, "Iya. Saya merasa terlalu bosan tinggal di penginapan dan ingin jalan-jalan keluar." Pelayan, di mana restoran paling terkenal di kota Chaoyang? Apakah Anda punya anggur terkenal? Ketika pelayan mendengar Lin Bai pergi keluar mencari anggur, dia langsung tertawa dan berkata, "Tuan, maka Anda benar-benar bertanya kepada orang yang tepat. Meskipun kota Chaoyang kami bukanlah kota penting di dinasti Yuntian, kota ini kaya akan anggur berkualitas. Hal paling terkenal di Chaoyang kota ini mungkin adalah anggur terbaik keluarga Si, yang disebut Chaoyang. Tetapi produksi anggur ini sangat kecil. Kecuali untuk menjamu tamu-tamu penting, keluarga Si tidak akan menggunakannya. Kota Chaoyang kami dinamai demikian anggur ini. Ada satu lagi. Saya menanam anggur setenar Chaoyang, bernama Moonlight." Kata pelayan itu dengan tenang. Chaoyang. Cahaya bulan. Menarik, tetapi anggur Chaoyang keluarga Si digunakan untuk menjamu tamu-tamu terhormat. Jelas saya bukan tamu terhormat keluarga Si. Kalau begitu saya hanya bisa mencoba cahaya bulan. Pelayan, anggur cahaya bulan di mana? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Pelayan berkata, "Tuan, anggur cahaya bulan diseduh oleh seorang wanita cantik di kota Chaoyang. Di kota timur kota Chaoyang, tempat itu disebut pabrik anggur Kingqin. Tetapi pabrik anggur Kingqin memiliki aturan yang aneh, yaitu setiap hari hanya satu tamu yang akan dijamu. Tamu ini dapat meminum semua anggur berkualitas di pabrik anggur Kingqin. Sebagian besar prajurit yang datang dari jauh untuk mencicipi anggur cahaya bulan kembali dengan tangan kosong. Tuan, ini peta pabrik anggur Kingqin, ambillah." Saat pelayan berbicara, dia mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai sambil tersenyum. Lin Bai mengambil peta itu dan setelah melihatnya beberapa kali, dia melemparkan sejuta batu roh dari tas penyimpanan ke pelayan dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak, pelayan." Pelayan itu sangat terkejut sehingga dia memegang sejuta batu roh di pelukannya, matanya lurus, dan dia buru-buru berseru, "Tuan, upahmu terlalu banyak. Lin Bai pasti terlalu murah hati." Pelayan hanya menjawab beberapa pertanyaan dengan santai dan memberi saya tips 1 juta batu spiritual. Meskipun di Lingnan, tanah suci seni bela diri, 1 juta batu spiritual masih merupakan jumlah batu spiritual yang besar. Lin Bai terkekeh dan berkata, 1 juta batu roh dan 100.000 batu roh ini untukmu sebagai hadiah. Untuk 900.000 batu roh yang tersisa, siapkan anggur yang baik untuk para prajurit di lantai pertama ini.
Mereka tinggal di sini sepanjang malam, dan mereka bekerja keras. Lin Bai terkekeh. Pelayan itu tercengang ketika mendengar ini, dia melihat kerumunan prajurit yang padat di lantai pertama dan pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Pelayan ingat bahwa setelah Lin Bai check-in ke penginapan kemarin, hanya dalam waktu 1 jam, semua kamar yang tersedia di seluruh penginapan sudah dipesan. Apalagi setelah kamar sudah penuh dipesan, diikuti oleh sejumlah besar prajurit. Mereka tidak menginap di kamar tamu, melainkan minum di lantai 1. Hanya dalam 1 malam, penginapan tak dikenal di kota Chaoyang ini langsung penuh. Pelayan juga mendengar kata-kata seperti, Dong Fang Bai, pedang iblis Si Huang, dan seterusnya dari percakapan mereka, dan pelayan langsung memahaminya. Ternyata penerus pedang iblis yang dirumorkan di Lingnan baru-baru ini menginap di penginapan ini, orang-orang ini mungkin datang untuk merebut pedang iblis itu. Pelayan itu tampak panik, terima kasih banyak, Tuan. Lin Bai mengangguk sedikit dan berjalan keluar dari penginapan. Terima kasih, Saudara Dong Fang, tapi saya tidak tertarik dengan beberapa botol anggur berkualitas ini. Namun, saya cukup tertarik dengan pedang iblis di tangan Anda. Pada saat ini, saya melihat Lin Bai berjalan keluar dari penginapan. Di lantai pertama, 4 sosok berdiri di atas meja di sudut. Seseorang menghentikan Lin Bai. Para prajurit di lantai pertama cukup terkejut. Mereka berbalik dan melihat 4 orang ini. Mereka segera berseru, 4 pedang Gunung King Hun. Mereka sebenarnya adalah 4 pedang Gunung King Hun. Kultivator. Keempat orang ini adalah saudara kembar, lahir di desa pegunungan kecil. Dikatakan bahwa desa pegunungan ini menyinggung keluarga seni bela diri lebih dari 10 tahun yang lalu dan memusnahkan desa dalam semalam. Dan keesokan harinya, di sana ada 4 orang yang memegang pedang. Datang dan bunuh keluarga seni bela diri ini dalam 1 malam. 4 orang ini adalah 4 pembudidaya pedang hebat di Gunung King Hun. Seru seseorang. Mendengar seruan di sekelilingnya, Lin Bai pun menyimpulkan bahwa keempat orang ini sepertinya cukup terkenal. Ketika Lin Bai mendengar seseorang berbicara, dia segera berbalik dan melihat keempat orang ini. Ada kekuatan pedang yang menakutkan di sekujur tubuhnya. Mereka berempat tidak lemah dalam budidaya, mereka berada di sekitar alam Feitian tingkat ke-7, ilmu pedang mereka juga pejuang yang telah memahami konsepsi artistik. Saat Lin Bai berbalik, seorang pria yang lebih pendek di antara keempatnya berkata dengan dingin, itu benar, Dong Fang Bai, kami di sini untuk pedang iblis. Kami ingin melihat kekuatan pedang iblis. Paviliun pedang tersembunyi dari Sekte Pedang Tongtian, pedang ilahi adalah senjata kekaisaran Qinglong. Kita tidak bisa melihat 2 pedang terkenal di dunia ini. Saya akhirnya melihat pedang iblis hari ini, jadi tentu saja saya ingin meminta nasihat. Fan, jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pedang iblis, maka keempat saudara kita dapat melakukannya untukmu. Keempat orang ini tertawa dingin satu demi satu. Lin Bai memandang mereka berempat, tersenyum tipis, dan berkata, kalian berempat, bukankah menyenangkan hidup? Apakah kamu harus datang ke sini untuk mati? Mereka berempat berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong, mari kita lihat pedangnya. Mereka berempat bergegas berdiri dan melompat. Mereka adalah saudara kembar. Mereka menggunakan pedang bersama dan bekerja sama satu sama lain. Mereka memiliki pemahaman diam-diam yang sangat tinggi. Saat mereka mengambil tindakan, formasi anggar tiba-tiba bangkit dan menekan Lin Bai. Kekuatan mengerikan segera memenuhi penginapan. Mata Lin Bai bersinar, dan cahaya ungu menyala di tas penyimpanan. Semua orang melihat cahaya pedang ungu terang melewati udara, dan kemudian darah memercik ke udara, dan 4 pendekar pedang hebat Gunung King Hun jatuh dari udara ke tanah. Saat mereka mendarat, keempat orang ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Hiss! Di dalam penginapan, terdengar suara terengah-engah. Mereka memandang Lin Bai dengan heran, hanya untuk melihat Lin Bai membunuh 4 orang, menyimpan tas penyimpanan mereka, berbalik dan keluar dari penginapan. Apakah ini kekuatan pedang iblis? 4 pedang Gunung King Hun bahkan tidak bisa melawan. Ya, keempat orang ini semuanya berada di alam Feitian tingkat ke-7. Meskipun orang-orang di penginapan itu adalah kekuatan pedang iblis mengejutkanku, tapi lebih dari itu adalah keserakahan. Mereka menyaksikan Lin Bai meninggalkan penginapan, lalu memutar mata, mengertakkan gigi, dan mengikuti Lin Bai keluar dari penginapan.